pembelajaran IPA kelas 8. Kita masih berbicara tentang kompetensi dasar, getaran, gelombang, dan juga bunyi. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita mengidentifikasi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang kedua, kita menghitung periode, frekuensi, serta cepat rambat gelombang. Yuk kita ikuti pembelajaran hari ini. Gelombang transversal. Perhatikan gambar berikut. Gelombang transversal adalah gelombang yang terdiri dengan menggambarkan bukit dan lembah. Nah, perhatikan gambar, ini sudah diberi nama, diberi huruf yaitu A, B, C sampai dengan I di setiap titiknya. Nah, yuk kita identifikasi. Pertama, bukit. Yang kita sebut bukit adalah A, B, C dan E, F, G. Kemudian yang kita sebut sebagai lembah adalah C, D, E dan G, H, I. Nah, di dalam gelombang ini ada namanya puncak. Puncak adalah titik B dan titik F. Kemudian dasar gelombang ditunjukkan oleh titik D dan titik H. Selanjutnya amplitude gelombang ditunjukkan oleh titik B dan B aksen. Nah, satu gelombang transversal adalah satu bukit ditambah satu lembah. Maka dari gambar ini kita bisa terlihat bahwa satu gelombang bisa dilihat dari A, B, C, D, E. Satu bukit, satu lembah. Atau kita juga bisa mulai dari titik B menjadi B, C, D, E, F. Atau kita mulai dari lembah terlebih dahulu. C, D, E, F, G, dan kemudian dari lembah yaitu D, E, F, G, H. Itu adalah contoh-contoh satu gelombang yang menunjukkan satu bukit dan satu lembah. Kemudian gelombang longitudinal, seperti pada gambar bahwa gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Seperti pada gambar nih, rapatan yang warnanya biru dan regangan yang warnanya pink. Nah, satu gelombang ini satu rapatan tambah satu regangan. Jadi dari gambar ini terdapat dua gelombang longitudinal. Selanjutnya di getaran kita sudah berbicara tentang periode dan frekuensi. Nah, di gelombang kita bicara lagi nih. Periode adalah waktu tempuh gelombang dibagi banyak gelombang. Frekuensi banyak gelombang dibagi waktu tempuhnya. Dan di antara periode dan frekuensi ini terdapat hubungan, yaitu periode adalah 1 per frekuensi dan frekuensi adalah 1 per periode. Nah, kita ingat-ingat lagi, periode adalah satuannya second, frekuensi hertz, waktu tempuh second, dan N itu banyak gelombang. Selanjutnya, panjang gelombang. Nah, di gelombang ini ada yang namanya panjang gelombang, yaitu jarak satu gelombang. Gimana nih cara carinya kalau ternyata ada banyak gambar gelombang? Maka kita akan menggunakan persamaan lambda atau itu simbol untuk panjang gelombang sama dengan S dibagi N, di mana S adalah jarak tempuh total gelombangnya dan N banyak gelombangnya. Nah, cepat rambat gelombang nih. Jadi sudah periode, frekuensi, jarak panjang, dan kemudian cepat rambat. Seperti cepat rambat pada biasanya bahwa V sama dengan S dibagi T atau jarak dibagi waktu. Tentu saja satuannya meter per sekon. Nah, sekarang kita akan ada hubungannya nih antara periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Di sebelumnya sudah disebutkan bahwa frekuensi adalah N dibagi T, periode T dibagi N. Lambda sama dengan S dibagi N. Nah, lambda ini sendiri kalau kita gunakan segitiga bersamaan, S itu sama dengan lambda dikali N. Nah, kita masuk ke persamaan V sama dengan S per T. Nah, S ini kita ganti dengan persamaan yang dari lambda, yaitu S sebagai lambda kali N.
Maka persamaannya menjadi V sama dengan lambda dikali N dibagi T, sehingga menjadi ada dua persamaan. Boleh kita pisah nih menjadi V sama dengan lambda dikali N per T. Nah, N per T ini adalah frekuensi, maka hubungannya adalah V atau cepat rambat gelombang juga boleh kita cari dengan persamaan V sama dengan lambda dikali F. Nah, F-nya ini tentu saja asal mulanya adalah N per T atau banyak gelombang dibagi waktu. Selanjutnya hubungan periode dan frekuensi. Frekuensi ini adalah 1 per periode, maka ketika kita tadi dapat V sama dengan lambda kali F, F-nya kita ganti dengan 1 per periode, menjadi V sama dengan lambda per T. Maka kita mendapatkan persamaan lagi, yaitu V sama dengan lambda per T. Jadi kita dapat dua ya, V sama dengan lambda kali F dan V sama dengan lambda dibagi T. Itu adalah hubungannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal dan pembahasannya. Nah, ini perhatikan, ada gambar gelombang transversal. Kita diminta untuk mengidentifikasi yang pertama amplitudo gelombang, frekuensi gelombang, periode gelombang, dan juga panjang gelombang. Nah, kita amati nih, amplitudonya ditunjukkan angkanya pada 0,5 meter. Itu ada pada gambarnya. Yang kedua, frekuensi. Nah, di gambar ini tadi, atau gambar yang masih ditunjukkan ini, banyak gelombangnya ada 1,5. Dari mana? Dari 2 bukit dan 1 lembah. Dibagi, waktunya adalah 0,75 second, sehingga frekuensinya adalah 2 Hz. Yang ketiga, kita mencari periode. Periode dicari dengan hubungannya dengan frekuensi, yaitu T sama dengan 1 per F sama dengan 1 per 2 Hz, hasilnya adalah 0,5 second atau 0,5 detik. Dan yang keempat, panjang gelombang. Nah, kita perhatikan dari gambar, ada jarak dari puncak ke puncak. Kita lihat nih, setengah puncak tambah setengah puncak 1 bukit tambah 1 lembah, maka ini sudah panjang 1 gelombang, yaitu 2 meter. Soal nomor 2. Ini diketahui ada sebuah gelombang dengan panjang 0,2 meter dan periode gelombang tersebut adalah 40 detik. Nah, dari soal tersebut, yuk kita tuliskan dulu data-datanya. Diketahui bahwa gelombang lambdanya sama dengan 0,2 meter, periodenya 40 detik. Ditanya V. Penyelesaiannya, ayo masih ingat hubungan antara periode, panjang gelombang, dan cepat rambat? Ya, V adalah sama dengan lambda dibagi T atau panjang gelombang dibagi periode. Kita masukkan angkanya sama dengan 0,2 meter dibagi 40 detik. Kira-kira berapa ya hasilnya? Yuk, dihitung dulu. Coba deh, 5 detik kita hitung. 0,2 meter dibagi 40 detik sama dengan 0,0005 meter per sekon. Jadi, gelombang ini tadi cepat rambatnya sebesar 0,005 meter per sekon. Jadi ingat ya, kalau kita mengerjakan soal seperti ini, kita data dulu data-datanya dari soal, kemudian kita tentukan apa yang harus dicari dan kita selesaikan sampai akhirnya menuliskan kesimpulan. Demikianlah video pembelajaran IPA hari ini. Semoga membantu kalian untuk memahami lebih dalam tentang gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Selamat belajar, selamat mengerjakan latihan-latihan soal terkait materi ini. Sampai jumpa di video berikutnya.